Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Grade 5, how are you today? Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran sains. Masih semangat kan untuk belajar? Oke, sebelum kalian belajar, boleh minum dahulu atau boleh meregangkan badan dahulu, misalnya seperti ini. Kemudian ke samping, atau kepalanya, supaya kalian tidak lelah untuk menatap layar HP atau laptopnya. Jika teman-teman sudah siap, boleh diletakkan dulu buku sainsnya di sekitar kalian. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang pengelompokan dalam makhluk hidup. Hari ini kita akan bahas 2 dari kelompok makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Sudah siap kan? Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zirni ilma, warzuqani fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Did you remember what we have learned last 2 weeks? Apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu? Okay, before we continue our lesson, let's review again what we have learned. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ingat-ingat dulu apa yang sudah kita pelajari. We know that scientists has classified living things into 4 main groups. Kita tahu bahwa peneliti sudah mengelompokkan makhluk hidup menjadi 4 kelompok, yaitu microorganisms, fungi, plants, and animals. Oke, apakah kalian masih ingat ciri-ciri dari masing-masing kelompok? Let's check it out. These 4 main groups has their own characteristic. Jadi, masing-masing grup ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama adalah microorganisms. So, microorganism is group of organism that too small to be seen with the naked eye. Jadi, kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat oleh mata langsung. We can use microscope to see microorganism. Kita dapat melihat microorganism dengan bantuan mikroskop. Inilah ciri-ciri dari microorganism. Second is fungi. Fungi is groups of organisms that do not have chlorophyll and cannot make their own food. Fungi adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki klorofil, sehingga biasanya tidak berwarna hijau, dan mereka tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau cannot make their own food. Jadi, klorofil ini berguna bagi makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Karena jamur tidak memilikinya, maka jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, apa yang dimakan sama jamur? So, fungi feed on the remain of dead plants and animals. Jadi, mereka memakan sisa dari makhluk hidup yang mati, baik itu tumbuhan maupun hewan. Itulah ciri-ciri dari fungi. Third is plants. Yang ketiga adalah tumbuhan. Plants is group of organisms that have chlorophyll and able to make their own food. Tumbuhan adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki klorofil, sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Plants is group of living things that cannot move from place to place. Jadi, dia fixed in one position. Jadi, tumbuhan itu tidak dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dia hanya berada di satu tempat atau fixed in one position. Selanjutnya adalah hewan.
atau animals. Animals is group of organisms that cannot make their own food. Hewan adalah kelompok makhluk hidup yang juga tidak dapat membuat makanannya sendiri. But animals can move from place to place. Tapi, ciri khas dari hewan adalah dia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Inilah ciri-ciri dari kelompok. Today we will learn about fungi and plants. Yang pertama, mari kita pelajari tentang fungi. Oke, jadi inilah contoh dari jamur. Nah, jamur atau fungi do not move from place to place. Dia tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. They are usually fixed in one position. Mereka biasanya hanya berada di satu tempat. Fungi come in a variety of shapes, size, and colors. Jadi, jamur itu memiliki bentuk yang berbeda, ukuran yang berbeda, dan warna-warna yang juga berbeda. Many fungi, such as mushrooms, have the same basic parts. Jadi, jamur itu karena sangat banyak, salah satu contohnya adalah mushrooms. Mushrooms adalah kelompok jamur yang ukurannya cukup besar. Biasanya digunakan sebagai makanan. Contohnya adalah jamur tiram, jamur kuping, dan seterusnya. Biasanya, jamur dari kelompok mushrooms memiliki kesamaan struktur tubuh, yaitu mereka memiliki stalk, cape, and gills. Stalk adalah bagian batang dari jamur. Cape adalah tudung. Dan gills adalah lembaran-lembaran yang berada di bawah cap atau tudung jamur. Jadi, jika tudung jamur ini kita buka, maka akan terlihat lembaran-lembaran yang berisi alat reproduksinya si jamur. Nah, lembaran inilah yang disebut sebagai gills. Unlike plants, fungi do not produce seeds. Nah, tidak seperti tumbuhan, jamur tidak dapat menghasilkan biji. Lalu bagaimana jamur itu bisa tumbuh banyak? So, they reproduce from microscopic spores. Jadi, mereka berkembang biak dengan spora yang sangat kecil atau microscopic spores. The spores are let out into the air and carried to the new place. Karena spora ini sangat kecil, maka ia dapat terbawa oleh angin dan kemudian jatuh di tempat yang lain. Ketika dia jatuh di suatu tempat, maka jamur itu akan tumbuh di tempat itu. Beginilah cara berkembang biak dari jamur. Fungi also cannot make their own food. Jamur juga tidak dapat membuat makanannya sendiri. So, they feed on dead plants and animals. Sehingga dia hanya memakan sisa dari tumbuhan dan hewan yang mati. Next, let's see types of fungi. Actually, there are many types of fungi. Sebenarnya ada banyak sekali tipe-tipe dari jamur. Nah, ini adalah beberapa contoh dari jamur. Yaitu ada jamur puffballs, ada slime mold, Enokitake mushrooms, and bracket fungi. Nah, jika kita lihat, jamur-jamur ini memiliki bentuk yang berbeda dan warna yang juga berbeda. Oleh karena itu, jamur banyak sekali variasinya. Sebenarnya, jamur itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok utama. Contohnya adalah mushrooms, mold, and yeast. Mushrooms adalah kelompok jamur yang memiliki ukuran cukup besar. Contohnya adalah Enokitake mushrooms.
juga bracket fungi. Contoh yang kedua adalah kelompok mold, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kapang. Jamur tipe kapang ini biasanya digunakan sebagai obat-obatan atau untuk pembuatan makanan. Mold atau kapang sebenarnya kecil, jadi jamurnya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Tipe yang ketiga adalah yeast. Yeast itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ragi. Jika teman-teman pernah membuat roti, maka ragi itu yang digunakan sebagai bahan pembuatan roti sebenarnya adalah jamur. Nah, itulah beberapa tipe dari jamur. Okay, previous slide shows us that fungi feed on dead animals and plants. Di slide-slide sebelumnya, kita tahu bahwa jamur memakan tumbuhan dan hewan yang mati. However, fungi can also feed on food that we eat and on our bodies too. Sebenarnya, fungi juga bisa memakan makanan yang kita makan dan juga tumbuh di atas tubuh kita. For example, athlete's foot. Contohnya adalah pada penyakit kaki atlet atau athlete's foot. Jadi, athlete's foot is caused by fungi feeding on the dead skin. Jadi, penyakit kaki atlet ini disebabkan oleh jamur yang tumbuh di atas tubuh kita. Nah, kenapa dia tumbuh di atas tubuh kita? Karena dia memakan kulit yang mati. Jadi, setiap harinya tubuh kita akan mengelupaskan kulit. Nah, kulit ini yang disebut sebagai kulit mati. Jika tidak dibersihkan, maka akan ditumbuhi oleh jamur, karena jamur menyukai kulit mati tersebut. Inilah contoh bahwa fungi can be harmful for human, atau contoh bahwa jamur dapat berbahaya bagi manusia. In the other side, fungi are important to people. Tapi di sisi lain, fungi juga penting bagi manusia. It is used in some of the food we eat and in medicine. Jadi, jamur juga digunakan dalam beberapa makanan yang kita makan, juga digunakan sebagai obat. Yeast, for example, is used to make bread. Nah, seperti yang tadi Miss katakan, contohnya adalah ragi atau yeast. Dia digunakan untuk membuat roti. Contoh yang lain adalah mold atau kapang. Mold can be used to add flavor to cheese. Jadi, kapang juga bisa digunakan untuk menambahkan rasa pada keju. Nah, gambar tersebut adalah contoh keju yang di dalamnya ada kapang. Kapang tersebut ditunjukkan oleh titik-titik atau gumpalan-gumpalan berwarna biru kehijauan. Next, let's see the other example of fungi. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh jamur yang lain. Nah, di sini ada tipe kapang yang lain yang disebut sebagai Penicillium. Penicillium is a type of mold that is used to make the medicine penicillin. Jadi, jamur Penicillium ini adalah salah satu tipe kapang yang digunakan untuk membuat obat yang bernama penisilin. Jika teman-teman pernah memakan antibiotik bernama penisilin, nah itulah hasil dari penggunaan jamur Penicillium. Jamur Penicillium ini tidak dapat dilihat dengan mata langsung. Jika kita lihat, dia hanya akan berwarna hijau. Sisanya dapat kita lihat dengan menggunakan mikroskop, seperti pada gambar. Nah, Penicillium ini ada juga yang berbahaya, atau yang dapat tumbuh di atas roti.
seperti pada gambar. Berarti kita tahu bahwa fungi can be helpful for people, but also can be harmful for people too. Dari sini kita tahu bahwa jamur dapat berguna dan juga berbahaya bagi manusia. Oke, itu tadi pembahasan tentang fungi atau jamur. Now, we will learn about another group, yaitu plants. Can you give me one example about plants? Ya, plants atau dalam bahasa Indonesia adalah tumbuhan, adalah kelompok organisme yang sangat banyak di bumi ini. Like fungi, plants are usually fixed in one position. Jadi, seperti jamur, tumbuhan juga diam atau tetap berada di satu tempat. What makes plant different from most other organisms is that they are able to make their own food. Perbedaan antara kelompok tumbuhan dengan kelompok makhluk hidup yang lain adalah mereka dapat membuat makanannya sendiri. They do this by using the energy from the sun. Mereka dapat melakukan ini karena mereka dibantu oleh energi dari sinar matahari. Oke, untuk penjelasan tentang tumbuhan, cukup di sini dulu. Kita akan membahas tumbuhan lebih detail pada bab-bab selanjutnya. Ditunggu ya. Oke, so what is the similarities and the differences of plants and fungi that you know? Tadi kita sudah membahas tentang jamur dan tumbuhan. Kira-kira apa ya perbedaan dan persamaan dari keduanya? Adakah yang bisa menjawab? Ya, the similarities is fungi and plants fixed in one position. Jadi, salah satu kesamaannya adalah jamur dan tumbuhan tetap berada di satu tempat, atau they can move from place to place. Mereka tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. The differences is plants make their own food, but fungi feed on dead plants and animals. Tapi perbedaannya adalah tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses yang disebut sebagai fotosintesis. But fungi tidak bisa membuat makanannya sendiri. Maka dia feed on dead plants and animals. Maka dia akan memakan tumbuhan dan hewan yang mati. Itulah contoh dari kesamaan dan perbedaan dari fungi and plants. Can you find another similarities and differences of fungi and plants? Bisakah kamu menemukan kesamaan dan perbedaan lainnya dari fungi and plants? Coba temukan ya. Okay, grade 5. This is the end of our lesson. Hari ini kita sudah membahas tentang fungi and plants. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita ingat-ingat apa yang sudah kita bahas. Oke, fungi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah fungi fixed in one position, atau hanya diam di satu tempat. Fungi feeds on dead plants and animals. Jamur hanya memakan tumbuhan dan hewan yang mati. Fungi can be harmful, but also can be helpful. Jamur dapat berbahaya bagi manusia, tapi dia juga dapat berguna. The example is mold is used to make medicine and to make food. Contohnya adalah kapang. Kapang dapat digunakan untuk membuat obat dan juga untuk membuat makanan. Itu sedikit tentang jamur. Sekarang mari kita review sedikit tentang tumbuhan.
So, what is the difference about plants and fungi? Ya, apa perbedaan dari tumbuhan dan jamur? Yaitu, tumbuhan can make their own food. Dia dapat membuat makanannya sendiri. They do this by using energy from the sun. Mereka melakukan fotosintesis ini dengan bantuan sinar matahari. Oke, itu tadi yang sudah kita pelajari. Semoga bisa dimengerti ya, teman-teman. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya lewat WhatsApp atau Google Classroom. Jangan lupa untuk diulangi kembali ya materinya. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.